Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Aulia Kusumawati dari Offering C19 Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan mengenai penyebab bahaya korupsi baik secara internal maupun eksternal. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Azim Irsyad selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Malang yang sudah menjelaskan mengenai penyebab korupsi secara internal. Korupsi sendiri merupakan perbuatan yang sudah seperti merajalela menjadi kebiasaan bagi para pelakunya. Di Indonesia sendiri, pelaku korupsi atau yang biasa disebut dengan koruptor semakin banyak dan bahkan perbuatan korupsi bisa dikatakan sudah menjadi langganan setiap tahunnya. Karena hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan tersebutlah yang menjadikan para koruptor semakin semena-mena untuk melakukan korupsi lagi. Dalam agama Islam, perbuatan korupsi jelas salah dan bisa dikatakan perbuatan dosa. Karena korupsi merupakan perbuatan untuk mengambil barang maupun uang yang bukan haknya, hanya untuk kesenangan pribadi. Bisa dikatakan hampir sama dengan perbuatan mencuri. Yang jelas perbuatan tersebut dosa dalam Islam. Penyebab korupsi beragam dari mulai faktor internal dan faktor eksternal. Berikut akan saya jelaskan secara singkat mengenai penyebab korupsi dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari diri seseorang yang ingin melakukan korupsi. Faktor internal itu antara lain: yang pertama, sikap terlalu mencintai harta. Menurut Kyai Haji Bisri Mustafa, akar segala permasalahan korupsi adalah ad-dunya, atau berlebihan dalam mencintai dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa cinta dunia adalah pangkal segala kejahatan. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika cinta dunia telah menjangkiti hati manusia, maka Allah mengujinya dengan 3 hal. Yang pertama, angan-angan yang tidak pernah tercapai. Kedua, kefakiran yang tidak pernah tercukupi. Dan ketiga, kesibukan yang selalu melelahkan. Hadis riwayat Al-Dailami. Yang kedua, sikap serakah. Tamak dan serakah merupakan sikap yang tidak pernah merasa puas dan cukup meskipun harta yang dimilikinya sudah melimpah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, seandainya anak Adam mempunyai selembah harta, niscaya dia akan mencari yang kedua. Dan seandainya dia telah punya yang kedua, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidaklah memenuhi perut anak dalam Adam kecuali tanah dan Allah menerima taubat hambanya yang mau bertobat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor internal yang ketiga yaitu sikap konsumtif dan hedonis. Sikap konsumtif adalah sikap berlebihan dalam mengkonsumsi atau menggunakan harta tanpa peduli dengan nasib orang lain. Sementara sikap hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama dalam hidup. Dengan adanya 2 sikap ini, manusia tidak segan melakukan segala hal termasuk melakukan korupsi. Faktor internal yang keempat yaitu pemahaman agama yang kurang. Meskipun sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, tetapi masih saja terjadi korupsi. Itu disebabkan karena ibadah yang mereka jalani hanya sekadar ibadah ritual semata, tidak dengan mendalami makna yang terkandung dalam ibadah tersebut. Faktor internal yang kelima yaitu hilangnya kejujuran. Kejujuran sendiri adalah aset berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Hanya saja perilaku jujur telah hilang pada para pelaku-pelaku korupsi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Faktor eksternal korupsi merupakan faktor yang muncul dari luar diri seseorang yang ingin melakukan korupsi. Faktor eksternal antara lain, yang pertama yaitu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah adanya peluang dan kesempatan yang kondusif untuk melakukan korupsi. Hal ini bisa juga terwujud dalam bentuk sistem pengangguran yang mengharuskan perbuatan korupsi seperti halnya
uang pelicin. Faktor eksternal yang ketiga yaitu faktor budaya. Faktor budaya adalah sebuah kebiasaan bagi sebagian orang bahwa setiap seseorang yang menjadi pejabat tinggi, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya. Akibatnya dia harus melakukan perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Faktor eksternal yang ketiga yaitu faktor kebiasaan dan kebersamaan. Faktor kebiasaan dan kebersamaan ini nampaknya korupsi telah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diusik dan dipermasalahkan. Padahal seharusnya kita sebagai orang awam biasakan yang benar dan bukan membenarkan yang salah, apalagi perbuatan salah itu merugikan banyak orang seperti tindakan korupsi. Faktor eksternal yang keempat yaitu penegakan hukum yang lemah. Salah satu faktor penyebab orang tidak takut korupsi adalah tidak adanya sanksi hukum yang sesuai dan jelas bagi pelaku korupsi. Padahal hukuman mereka telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian penjelasan secara singkat yang bisa saya sampaikan mengenai penyebab korupsi baik secara faktor internal maupun faktor eksternal. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.